Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mata kuliah biokimia kelas B. Di sini kami akan membahas tentang lemak dan karbohidrat. Sebelum menuju ke materi, di sini saya perkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Yolanda dengan NPM 71200042, Wafa Wilyunita NPM 71200043, Najma Khilyatun NPM 71200044, Alma Fauziah NPM 71200051, Nala Rahayu NPM 71200053, Vina Triviani NPM 71200055, Alivia Nur Andindi NPM 71200057, Aditya Ahmad Firdaus NPM 71200058, Wahyu Setyoningsih NPM 71200062, dan Nenden Sri Hartati NPM 71190006. Untuk materi akan dibawakan oleh teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Identifikasi lemak atau lipid. Lemak atau lipid merupakan senyawa organik berminyak atau berlemak yang tidak larut dalam air, yang dapat diekstrak dari sel dan jaringan oleh pelarut nonpolar seperti kloroform, benzol, atau eter. Lipid disimpan di dalam tubuh dalam bentuk trigliserida. Next. Fungsi lemak yang pertama, penyimpanan energi, transportasi, metabolik sumber energi, sumber zat untuk sintese bagi hormon, kelenjar empedu, serta menunjang proses pemberian signal-signal transducing. Struktur dasar atau komponen utama, membran semua jenis sel, pelindung organ tubuh, dan alat angkut vitamin larut lemak. Yang terakhir, pembentukan sel dan sumber asam lemak esensial. Menurut Blor, lipid dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, lipid sederhana, lemak netral, monogliserida, digliserida, trigliserida. Ester asam lemak dengan alkohol berberat molekul tinggi. Yang kedua, lipid majemuk atau kompleks. Fosfolipid sama dengan fosfolipid tambah H2O menghasilkan asam lemak, alkohol, asam fosfat, senyawa nitrogen. Glikolipid sama dengan glikolipid tambah H2O menghasilkan asam lemak, karbohidrat, dan sfingnosid. Lipid turunan yaitu senyawa-senyawa yang dihasilkan bila lipid sederhana dan lipid kompleks mengalami hidrolisis, asam lemak, sterol atau kolesterol, ergosterol dan sebagainya, alkohol padat, aldehid, keton, bodies. Next. Trigliserida atau lemak netral. Trigliserida merupakan suatu ester gliserol yang terbentuk dari 3 asam lemak dan gliserol. Apabila terdapat satu asam lemak dalam ikatan dengan gliserol, maka dinamakan monogliserida. Fungsi utama trigliserida adalah sebagai zat energi. Lemak disimpan di dalam tubuh dalam bentuk trigliserida. Selanjutnya ada fosfolipid. Fosfolipid merupakan golongan senyawa lipid dan merupakan bagian dari membran sel makhluk hidup bersama dengan protein, glikolipid, dan gliserol.
Fosfolipid terdiri atas 4 komponen, yaitu asam lemak, gugus fosfat, alkohol yang mengandung nitrogen, dan suatu kerangka atau gliserol, dan 2 gugus asli. Fungsi fosfolipid yaitu bahan penyusun membran sel sebagai surfaktan paru-paru yang mencegah perlekatan dinding alveoli paru-paru sewaktu ekspirasi. Selanjutnya ada sphingolipid. Sphingolipid dapat ditemukan di hampir seluruh jaringan manusia. Konsentrasinya yang tertinggi, walaupun demikian terdapat di jaringan saraf sistem saraf pusat, khususnya di zat putih di otak. Fungsi sphingolipid yaitu komponen utama dari membran myelin dari sel saraf. Selanjutnya ada jenis uji pada lipid. Tujuan mengetahui sifat yang terdapat pada lipid, kelarutan, kepolaran, kejenuhan lipid, dan ketenggihan lipid. Analisis lipid mempunyai 2 metode, yaitu yang ke-1 analisis kualitatif, yang kedua analisis kuantitatif. Next. Analisis kualitatif merupakan analisis kimia ada atau tidaknya komponen radikal ion, kation, atau molekul. Analisis kualitatif lipid dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang ke-1 uji kelarutan lipid, 2 uji akrolein, 3 uji ketidakjenuhan lipid, 4 uji ketenggikan. Uji kelarutan lipid. Selanjutnya ada uji kelarutan lipid yang tujuannya pengujian kepolaran lipid. Parameternya, lipid bersifat polar atau larut dalam air dan alkohol. Lipid bersifat nonpolar atau dalam kloroform dan ether. Uji kelarutan lipid sampelnya yaitu minyak kelapa, asam oleat, mentega, gliserol, stearat, margarin, lemak hewan, minyak tengik. Pada uji minyak kelapa pada air, tidak larut dalam pelarut air, larut dalam kloroform, larut dalam ether, tidak larut dalam alkali, tidak larut dalam asam encer. Sedangkan pada alkohol dingin tidak larut, alkohol panas tidak larut. Pada asam oleat, larut dalam air, larut dalam kloroform, larut dalam ether, tidak larut dalam alkali, tidak larut dalam asam encer, tidak larut dalam alkohol dingin, dan larut pada alkohol panas. Selanjutnya mentega. Mentega tidak larut dalam air, larut dalam kloroform, larut dalam ether, tidak larut dalam alkali, tidak larut dalam asam encer, tidak larut dalam alkohol dingin, dan tidak larut dalam alkohol panas. Selanjutnya ada gliserol, larut dalam air, tidak larut dalam kloroform, tidak larut dalam ether, larut dalam alkali, tidak larut dalam asam encer, larut dalam alkohol dingin, dan larut dalam alkohol panas. Selanjutnya ada lemak hewan, larut dalam air, maksud saya tidak larut dalam air, larut dalam kloroform, larut dalam ether, larut dalam alkali, tidak larut dalam asam encer, tidak larut dalam alkohol dingin, dan larut dalam alkohol panas. Hampir semua minyak dan lemak larut pada pelarut nonpolar atau kloroform dan ether. Uji akrolein bertujuan untuk menentukan keberadaan gliserin atau lemak. Parameternya, bau akrolein seperti abu alkohol. Uji akrolein meliputi minyak kelapa, asam oleat, mentega, gliserol, stearat, margarin, dan lemak hewan. Pada minyak kelapa, bau sate, asam oleat, baunya menyengat, mentega, gajih atau lemak, gliserol menyengat,
stearat menyengat, margarin menyengat, lemak hewan, gaji atau lemak. Selanjutnya ada uji ketidakjenuhan lipid. Parameter pengujian yaitu adanya reaksi positif berupa timbulnya warna merah saat ditetesi ion Hubs. Asam lemak tidak jenuh, adanya timbul warna merah yang semakin lama semakin pudar. Dan asam lemak jenuh timbul warna merah tetapi tidak pudar. Next. Analisis kualitatif yang meliputi sampelnya ada minyak kelapa, asam oleat, mentega, palmitat, margarin, lemak hewan, minyak tengik. Minyak kelapa hasilnya jenuh, keterangannya warna merah. Asam oleat menghasilkan tidak jenuh, keterangannya warna merah pudar. Mentega hasilnya jenuh, keterangannya warna merah. Asam palmitat menghasilkan jenuh, keterangannya warna merah. Margarin hasilnya jenuh, keterangannya warna merah. Lemak hewan menghasilkan jenuh, keterangannya warna merah. Dan minyak tengik menghasilkan jenuh, keterangannya warna merah. Selanjutnya, ada uji ketengikan lipid. Uji ini bertujuan untuk mengetahui oksidasi lipid. Parameternya, larutan putih sama dengan tidak tengik, dan larutan merah muda sama dengan tengik. Bisa dilihat di sini ada beberapa sampel dengan hasil beserta keterangannya. Yang pertama ada sampel minyak kelapa. Hasilnya negatif, yaitu tidak tengik, dengan warna larutan putih. Yang kedua ada asam oleat dengan hasil positif atau berbau tengik dengan warna larutan merah muda. Yang ketiga ada mentega, hasilnya positif atau tengik dengan warna larutan merah muda. Selanjutnya ada gliserol dengan hasil positif atau tengik dengan warna larutan merah muda. Selanjutnya ada margarin, hasilnya negatif atau tidak tengik dengan larutan berwarna putih. Dan yang terakhir ada minyak tengik, hasilnya positif atau tengik dengan larutan berwarna merah muda. Tengiknya suatu larutan karena golongan trigliserida banyak teroksidasi oleh oksigen dalam udara bebas. Selanjutnya ada identifikasi karbohidrat. Karbohidrat merupakan turunan aldehid atau keton dari alkohol polihidrat. Karbohidrat berasal dari kata karbon atau C dan hidrat atau H2O. Rumus umumnya dikenal sebagai CX H2ON. Hewan sangat bergantung pada sumber tumbuhan untuk memperoleh karbohidrat. Meskipun mereka dapat mensintetis karbohidrat dari sumber non-karbohidrat seperti gliserol dan asam amino dalam tubuh atau gluconeogenesis. Sifat-sifat dari karbohidrat yaitu yang pertama dapat beroksidasi, kedua dapat bereduksi, ketiga dapat berkondensasi dan berpolimerisasi, dan yang keempat dapat membentuk glikosid. Yang selanjutnya ada klasifikasi karbohidrat. Karbohidrat dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama ada monosakarida. Monosakarida memiliki rantai karbon tunggal dengan gugus aldehid atau keton bebas dan sejumlah gugus hidroksil.
Karakter fisik monosakarida yaitu memiliki tampilan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan reaksi kertas lakmus tidak ada perubahan warna atau netral. Yang kedua, ada disakarida, menghasilkan 2 unit monosakarida pada hidrolisis. Contohnya ada sukrosa merupakan gabungan dari glukosa dan fruktosa, laktosa merupakan gabungan glukosa dan galaktosa, dan maltose gabungan dari glukosa dan glukosa. Kemudian ada oligosakarida menghasilkan kurang dari 10 monosakarida. Contohnya ada maltiosa memiliki 3 unit glukosa, dan rafinosa merupakan gabungan dari glukosa, fruktosa, dan laktosa. Yang terakhir ada polisakarida yang mengandung lebih dari 10 unit monosakarida. Berikut merupakan contoh uji kualitatif yang digunakan pada uji karbohidrat. Yang pertama yaitu ada uji Molis atau reaksi alfa-naftol. Prinsip dari uji Molis sendiri yaitu reaksi ini adalah tes umum untuk semua karbohidrat. Karbohidrat bila bereaksi dengan H2SO4 pekat mengalami dehidrasi untuk membentuk furfural atau dalam kasus pentosa atau turunan furfural atau heksosa dan heptosa. Senyawa ini berkondensasi dengan A-naftol untuk membentuk kompleks atau cincin berwarna ungu kemerahan. Oligosakarida dan polisakarida pertama-tama dihidrolisis menjadi monosakarida, kemudian didehidrasi. Pentosa menghasilkan furfural dan heksosa menghasilkan 5-hidroksimetil furfural. Terbentuk senyawa kompleks ungu sehingga larutan akan terlihat menjadi 3 bagian, yaitu bagian paling bawah berwarna bening di mana larutan tersebut adalah asam, bagian tengah berwarna ungu yang disebut sebagai cincin ungu, dan paling atas adalah sampel yang diduga mengandung karbohidrat. Nah, berikut adalah contoh gambar hasil dari uji Molis. Yang selanjutnya ada uji Benedict. Uji ini memiliki prinsip karbohidrat dengan gugus aldehid atau keton bebas memiliki kemampuan untuk mereduksi berbagai ion logam. Gula reduksi dalam kondisi basa tautomerisasi dan membentuk enediol yang merupakan agen pereduksi yang kuat. Dalam pengujian ini, ion tembaga direduksi menjadi ion tembaga oksida merah oleh enediol yang terbentuk dari gula dalam media basa reagen Benedict. Kupri hidroksida yang terbentuk selama reaksi disimpan dalam larutan oleh kelator logam seperti sitrat atau tartrat dalam larutan. Selanjutnya ada uji Barfoot. Prinsipnya tes ini berbeda dari 2 tes reduksi lainnya karena tes ini dilakukan dalam media asam ringan yang hanya akan bereaksi dengan karbohidrat reduksi kuat monosakarida. Pada kondisi asam ringan, gula membentuk enediol yang dapat mereduksi ion Cu+2 menjadi ion Cu+, yang jika dipanaskan membentuk Cu2O. Sifat reduksi bergantung pada gugus karbonil atau gugus aldehid atau keton. Selanjutnya, uji Seliwanov. Prinsipnya reaksi dehidrasi karena gugus hidroksil gula. Reaksi Seliwanov adalah resorsinol dalam asam klorida encer. Ketonsa, misalnya fruktosa, lebih mudah mengalami dehidrasi oleh HCl daripada aldosa untuk membentuk hidroksimetil furfural yang kemudian mengembun dengan resorsinol reagen Seliwanov untuk membentuk kompleks berwarna merah. HCl pekat mendehidrasi keton heksosa untuk membentuk turunan
untuk membentuk turunan furfural yang berkondensasi dengan resorsinol untuk memberikan larutan warna merah cherry. Uji Seliwanov. Prinsipnya, uji iodium merupakan uji khas untuk mendeteksi adanya kandungan amilum atau pati polisakarida. Larutan amilum apabila diberi larutan iodium akan berwarna biru akibat molekul amilosa yang membentuk senyawa amilopektin. Senyawa amilopektin dengan iodium akan memberikan warna ungu atau merah lembayung. Sekian dari kami. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah membacakan slide demi slide. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.